Saya perlu ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara tentang Zakeus. Sama-sama bilang Zakeus. Yang kita tahu Zakeus itu adalah orang pendek. Jadi dia dengar kabar bahwa Yesus, guru agung, orang yang hebat, yang melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Dia dengar bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Dia dengar bahwa Yesus mampu membangkitkan orang mati, orang tuli mendengar, yang buta melihat. Dia mendengar bahwa Yesus yang dielu-elukan banyak orang akan datang ke kota dia yang namanya kota Yeriko. Dan Zakeus ini adalah orang yang dikenal di kota Yeriko. Siapa sih yang gak kenal dengan Zakeus? Zakeus adalah orang terpandang, orang terhormat, dan dia sangat disegani di kota Yeriko. Saudaraku, waktu dia dengar kabar bahwa Yesus akan datang ke kota Yeriko, dia memiliki satu kerinduan yang tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Orang-orang pada umumnya yang ada di kota Yeriko, mereka hanya sekedar mendengar kabar tentang Yesus, dan mereka hanya mau sekedar melihat tanda-tanda apakah yang akan dilakukan oleh Yesus. Berbeda dengan Zakeus. Zakeus memiliki satu kerinduan yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di kota Yeriko. Dalam hatinya dia memiliki kerinduan bahwa saya akan bertemu dengan Yesus, saya akan berjumpa dengan Yesus dan mengalami kehadiran Yesus. Saudaraku, kerinduan Zakeus ingin mengalami kehadiran Yesus menjadikan Zakeus itu berbeda dengan orang-orang yang ada di kota Yeriko. Orang-orang yang ada di kota Yeriko, mereka happy, mereka bersemangat ingin melihat Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Tetapi mereka tidak memiliki kerinduan sama seperti Zakeus. Mereka tidak mengalami apa-apa, tetapi Zakeus baru satu kali ketemu Yesus. Karena disertai dengan kerinduan untuk mengalami kehadiran Yesus, apa yang terjadi? Zakeus mengalami perubahan di dalam dirinya. Bukan hanya sekedar pribadinya sendiri yang mengalami perubahan, tetapi seisi keluarganya mengalami perubahan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau sama seperti Zakeus? Tidak sama seperti orang-orang Yeriko pada umumnya. Dengar Yesus membuat mujizat, dengar Yesus melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat, tapi mereka datang cuma ngelihat, nonton doang, tetapi tidak mengalami apa-apa. Bilang samping kiri kanannya, kamu datang ibadah setiap hari Minggu cuma mau nonton doang atau mau mengalami? Halo? Cuma mau nonton doang atau mau mengalami? Nonton, wow ternyata di gereja orang nyanyi tepuk tangan, wow ternyata di gereja ya orang datang berpakaian rapi. Cuma datang nonton tetapi tidak mengalami apa-apa. Saya berdoa supaya begini, Bapak Ibu Saudara itu memiliki kerinduan sama seperti Zakeus. Tidak hanya sekedar datang, menonton dan melihat, tetapi disertai dengan kerinduan untuk mengalami Kristus. Amin. Karena mengalami kehadiran Kristus itu yang menentukan apakah kita mau berubah atau tetap sama. Sekali lagi, ya, orang yang datang dengan kerinduan mengalami Kristus itu menentukan apakah kita berubah atau tetap sama. Siapakah saya ini yang pantas untuk melayani Bapak Ibu Saudara? Siapakah saya ini yang berdiri mengajar Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan karena kemurahan, kekuatan daripada Roh Kudus, saya tidak pantas melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena kemurahan, kekuatan daripada Allah, saya tidak mungkin berdiri dan bisa mengajar Bapak Ibu Saudara. Karena itu, bilang samping kiri kanannya, engkau orang terbaiknya Allah. Kita semua adalah orang-orang terhebatnya Allah. Amin. Status latar belakang kita boleh berbeda-beda, tetapi di mata Tuhan kita menjadi terhormat. Di mata Tuhan kita menjadi berharga. Di mata Tuhan kita menjadi orang-orang terbaiknya Allah. Oleh sebab itu, Yesus menginginkan supaya begini, kita datang bertemu di dalam ibadah raya kita setiap hari Minggu, pertemuan-pertemuan pemuridan harus disertai dengan kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Amin.
Kalau kita datang ibadah tidak disertai dengan kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan, kita pulang kita akan tetap menjadi orang yang sama. Agama kita tetap Kristen. Hari Minggu kita ke gereja, puji Tuhan, kita angkat tangan, tepuk tangan, tetapi kita nggak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita datang beribadah, kita datang bertemu, tidak disertai dengan kerinduan, kehausan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Zakeus menjadi berbeda, tidak sama dengan orang-orang kota Yeriko. Karena apa? Zakeus rindu ketemu Tuhan dan rindu mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Sekali lagi, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun. Menurut Alkitab, dia sudah berobat ke sana kemari dan menghabiskan harta kekayaan uang, tetapi dia tidak mendapatkan yang namanya kesembuhan. Waktu dia dengar tentang Yesus, dia memiliki satu iman yang disertai dengan kerinduan untuk mengalami kehadiran Yesus. Dia bilang begini, asal saja ku jamah ujung dari jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Saudaraku, tahu nggak arti kata ujung baju Yesus? Karena begini, orang mau mendekati Yesus dan mau bertemu, menjamah Yesus itu susahnya minta ampun. Karena saling dorong-dorongan, saling berdesak-desakan. Saudaraku, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun gak sembuh-sembuh, dia memiliki kerinduan ketemu Tuhan dan ingin mengalami kehadiran Tuhan. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia datang. Karena pendarahan, dia habis tenaga. Dikisahkan bahwa tubuhnya dia itu habis terkuras dan kelihatannya kurus banget. Sama-sama bilang kurus banget. Ya, kalau kurus di sini ya mungkin terlihat istri saya yang mungkin sedikit kurus, tapi tidak banget. Ya kan? Ya kalau saya bilang istri saya langsing seksi buat saya. Tapi perempuan ini mengalami pendarahan itu habis tenaganya. Bahkan untuk berjalan juga dia tidak mampu. Mungkin waktu untuk mendekati Yesus dia didorong sana sini sampai mendekati Yesus saja tidak mampu, tapi dia punya keyakinan asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh, ku jamah ujung dari jubahnya aku akan sembuh. Saudaraku, orang-orang berdesakan saling dorong-dorongan, susah untuk menjamah ujung jubahnya Yesus. Tetapi dengan sisa tenaga yang ada disertai dengan kerinduan untuk mengalami kehadiran Allah, dengan sekuat tenaga dia terus mendekati Yesus dan memegang ujung jubahnya Yesus. Apa yang terjadi? Dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, berdesak-desakan dan sentuh Yesus, tidak ada satu kuasa yang keluar dari Yesus. Hanya seorang pribadi, satu wanita yang mampu menarik kuasa itu keluar dari tubuh Yesus, dan Yesus merasakan hal itu. Yesus mulai bertanya, siapakah yang menarik kuasa yang ada di dalam tubuhku itu keluar? Bawa dia ke sini. Saudaraku, kita ibadah seperti ini. Kita ibadah seperti ini, tapi belum tentu kita bisa menarik kuasa tanda-tanda ajaib yang ada di dalam diri Yesus. Kelihatannya kita ibadah minggu, tepuk tangan, nyanyi, haleluya, puji Tuhan untuk semuanya itu. Tetapi tidak disertai dengan kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Ada lagu bilang begini, datang kosong, pulang kosong. Tahu lagunya? Datang kosong, pulang kosong. Satu waktu saya pelayanan di Karanganyar, GBI Karanganyar, Jawa Tengah. Itu mahasiswa dari Papua, mereka melayani. Jadi pas kita mau doa Sabtu pagi, ya, yang satu ya masihlah saudara-saudaranya Kisler lah. Jadi mereka dari Papua. Yang satu WL, yang satu main gitar. Yang satu semangat. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau jumpa Tuhan, kita mau ketemu Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita dengan segenap hati kita, kita mau ketemu Tuhan. Dia mau angkat lagu, dia lupa lagunya. Temannya dia terus nyanyi, terus main gitar, WL-nya lupa lagunya. Dia bisik-bisik sama temannya. Lagu yang itu tuh, lagu apa? Lagu yang datang kosong, pulang kosong. Tahu lagunya apa? Datang kosong, pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga,
Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Stop. Pemanasan, bilang sampai kiri kanannya, pemanasan. Ya, jangan sampai kita datang kosong, pulang kosong. Coba lihat wajah samping kiri kanannya, ini wajah kosong semua. Terlihat wajah kosong semuanya. Bukan kosong apanya, kosong isi dompet. Oke, dompet kita boleh kosong, tetapi kita pulang, kita bawa kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk apa? Walaupun dompet kosong, tapi kita tetap semangat, tetap happy. Amin. Walaupun kita terus mengalami proses hidup yang begitu berat, kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling prihatin di muka bumi ini, tetapi yang menjadi jawaban buat kita adalah kita datang ketemu Tuhan, disertai kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Kita bisa pulang, kita lawan sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh fisik yang kita alami. Karena apa? Karena kita bawa pulang Yesus bersama kita. Amin. Makanya saya bilang begini kepada banyak orang, ya, orang Kristen itu suka kurung Yesus. Ngerti kurung? Kurung. Orang Kristen itu sukanya itu kurung Yesus di dalam gedung gereja. Kalau di gereja kuat, masalah sebesar apapun juga hilang dalam sekejap. Nyanyinya soraklah, haleluya, seperti tidak ada beban. Karena dia memiliki paradigma bahwa Yesus cuma ada di dalam gereja. Yesus cuma ada di dalam gereja. Waktu dia pulang hadapi masalah persoalan, memle lagi. Di mana Yesus? Yesusnya ditinggal di mana? Di gereja. Makanya saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tempat yang cocok untuk Yesus berdiam dan tinggal itu bukan di gedung gereja, tetapi tempat terbaik, tempat yang paling cocok untuk Yesus tinggal itu adalah di dalam. Di dalam apa? Dalam apa? Hati. Nah, kalau Yesus ada di dalam hati kita, kita bebas bawa Yesus kemana-mana. Ngerti, paham? Jangan memiliki pemahaman, pengertian bahwa Yesus itu duduk-duduk manis, ngongkang-ngongkang kaki, tunggu kita setiap hari Minggu di gereja. Yesus gak suka tinggal duduk diam, ngongkang-ngongkang kaki di gereja. Yesus itu senangnya, sukanya itu berdiam dan tinggal di dalam hati kita. Bilang sampai kira pemanasan doang. Nah, pemanasan. Pemanasan doa. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita tidak memiliki kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu penting, berharga, prioritas. Kalau kita datang disertai dengan kerinduan, kehausan, kelaparan untuk mengalami kehadiran Tuhan, wow, kita akan sama seperti Zakeus. Berbeda dengan orang-orang Yeriko pada umumnya. Kita akan sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Asal saja ku jamah ujung jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit menahun, milikilah iman seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kalau Yesus di dalam hatiku, siapa lawanku? Yesus di dalam hatiku, siapa yang punya kuasa untuk mengambil dan merebutnya? Tidak ada. Lihat samping kiri kanannya, bilang tidak